Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, kita mau review proses pengecatan lemari dapur atau kitchen set. Ini akan kita cat dasar ya teman-teman, akan kita epoksi cat dasar warna putih nantinya. Dan ini kita bersihkan terlebih dulu debu-debunya agar nanti epoksi bisa merekat dengan maksimal. Tuh teman-teman, ini kita bersihkan dulu debu-debu yang masih nempel, debu bekas amplasan ya teman-teman. Ini harus kita bersihkan terlebih dulu. Ini semua masih hanya pintunya saja teman-teman, karena bodinya itu masih dalam proses pengamplasan. Kita akan ditata lebih dulu ini nanti agar penyemprotan bisa dilakukan dengan cara bersama. Ini ternyata ini lemari dapur atau kitchen set, satu set. Ini baru pintunya, belum bodinya, karena bodi masih dalam proses pengamplasan. Karena masih banyak sekali debunya ini teman-teman, harus kita bersihkan terlebih dulu agar nantinya epoksi atau cat dasar bisa melekat dengan sempurna. Kita bersihkan kalau masih ada debu yang masih nempel. Ini adalah debu bekas amplasan yang masih nempel teman-teman. Kita bersihkan dulu, baru nanti di epoksi teman-teman. Ini karena
pintu sangat rumit teman-teman. Karena ada profilnya itu yang sangat rumit. Untuk pengamplasan harus ekstra teliti, kalau tidak nggak bisa bentuk. Kita bersihkan dulu debu-debu yang masih nempel teman-teman ini. Oke teman-teman, kita mau proses pencampuran epoksi dan akan mengaduk terlebih dulu, karena kalau epoksi itu menggumpal di dalam kalengnya, harus diaduk secara merata agar bisa tercampur dengan thinner. Kita menggunakan thinner A teman-teman. Untuk dasaran pertama ini kita memakai epoksi classy warna putih. Kita aduk sampai merata ini, karena di dalam itu menggumpal seperti ini. Nah, harus kita aduk lumayan lama ini ya teman-teman, untuk ngaduk epoksi karena menggumpal ya di dalam. Harus sampai benar-benar merata, nggak ada gumpalan-gumpalan. Jadi nanti kalau dicampur sama thinner akan lebih mudah larut, dan jika disemprot tentunya hasilnya juga halus kalau cara mengaduknya sudah normal teman-teman. Sudah lumayan merata. Kita aduk kembali yang lain. Ini pengecatan lemari dapur atau kitchen set itu bisa mencapai 1 karton epoksi teman-teman, bahkan sering lebih teman-teman. 1 karton itu jumlahnya 12 kaleng. Jadi sering menghabiskan sampai 16 kaleng epoksi teman-teman untuk penyemprotan. 1 kali penyemprotan teman-teman, bisa dibayangkan yang disemprot itu seberapa besar, seberapa banyak itu teman-teman. Lain dari pengecatan mobil tuh ya teman-teman, karena saya dulu ya juga di bengkel mobil ya, bengkel pengecatan mobil. Paling banyak itu kalau mobil ya sekitar 4-5 lah, 4-5 kaleng epoksi. Tapi kalau lemari bisa mencapai 16 epoksi. Ini memang biayanya cukup lumayan banyak teman-teman. Proses pengecatan lemari, cat duku, sama seperti cat mobil teman-teman. Kita juga menggunakan cat berkualitas
cat mobil juga itu teman, ada Penta Super Gloss, ada Dana Gloss, Traso, dan lain-lain teman-teman. Kita juga menggunakan metalik ya teman-teman. Kalau cat yang masih belum metalik itu kita campuri metalik. Setelah metalik kita finishing pakai clear juga, clear mobil juga teman-teman. Kita seringnya menggunakan itu ada Ken Power dari Nippon, terus Auto Glow, terus ada Blinken, terus ada Alpha Gloss itu teman-teman, tergantung selera teman-teman untuk clear. Dan kondisi cuaca ya teman-teman untuk penyemprotan clearnya teman. Ini kita terlebih dulu mengaduk epoxy dulu teman-teman, ya memang agak lama ya teman-teman, untuk pengadukan aja sudah makan waktu lama, jadi video juga durasinya sangat lama sekali teman-teman. Mau apa ini tutorial pengecatan itu durasinya sangat lama. Kalau dari nol sampai finishing itu menghabiskan memori berapa giga saja. Harus kita skip karena menyingkat waktu dan efisien untuk memori juga, karena kamera saya gak mempunyai banyak memori ya, cuman 62 giga. Jadi kalau untuk rekam video yang durasi sangat panjang, sangat lama, itu gak memadai untuk memorinya teman-teman. Jadi kita tetap harus skip untuk penyemprotan yang direkam pakai kamera teman-teman. Nanti bisa review dari jauh saja teman-teman, karena dari dekat sangat rawan sekali dengan cat yang nempel di kamera tersebut. Kita akan taruh di sini teman-teman, lalu kita akan memasang sprayernya, spet tuh teman-teman. Kita pasang, lalu kita kencangkan. Ya, kita akan menghidupkan kompresornya teman-teman. Ini kompresor ada di dalam ruangan teman-teman. Kompresornya
Bentar teman-teman, kami akan menggunakan tutup wasa. Jadi harus seperti ini, harus benar-benar rapat teman-teman, ini karena sangat berbahaya ya teman-teman. Kita lanjut pembersihan kembali teman-teman. Pembersihan kembali. Jadi permukaan itu harus benar-benar terhindar dari debu ya teman-teman ya, karena kalau masih ada debu yang nempel itu akan berpengaruh pada head nantinya. Jadi nggak maksimal teman-teman, nempelnya cat nggak maksimal. Oke teman-teman, ini mau proses penyemprotan epoksi. Tuan kitchen set super besar nih teman-teman, pintu sampai sebegitu banyak, itu pun belum semuanya ke sini, yang lain masih dalam proses pengamplasan ya teman-teman. Kita
akan proses bismillahirrahmanirrahim, proses pengecatan. Ini proses pemoksian teman-teman, ataupun yang dinamakan set dasar. Paling dasar fungsinya epoxy itu untuk menutup pori-pori, dan nanti setelah epoxy kering masih proses penambalan ya teman-teman. Ada yang bolong-bolong sedikit-sedikit, itu harus ditambal ya teman-teman, supaya enggak pada bolong. Kalau sudah finish harus benar-benar rapat dan halus teman-teman.
inilah proses pemoksian teman-teman ya. Kita boksi ini bagian dalam dulu ya teman-teman ya. Nanti setelah kering kita akan balik dan bagian luarnya teman-teman. Tentunya bagian luarnya harus lebih tebal teman-teman. Kalau bagian dalam mungkin cuma satu tahap untuk penyemprotan, tapi kalau bagian luar itu harus sampai tiga kali semprotan ya teman-teman, agar supaya nanti kalau ada yang baret itu bisa diratakan karena epoxy sudah tebal. Kalau dalam ini cuma satu tahap saja, hanya fungsinya untuk menutupi pori-pori. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian dulu teman-teman, karena mengingat kamera itu harus nggak ada debu, karena debu cat itu sangat sulit dibersihkan. Nanti kita review lagi untuk selanjutnya, kita bersambung untuk proses pengamplasan nanti.